Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Masih di KD 3.1 dan 4.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menelaah pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyelesaikan materi bab 1 bagian A dan kita sudah melakukan penilaian. Kali ini kita akan mempelajari materi bagian B, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Satu, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Pengertian kerjasama antar negara adalah hubungan antar dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. A. Faktor pendorong. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Dan perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. 3. Perbedaan perkembangan teknologi. Setiap negara memiliki perkembangan teknologi yang berbeda. Negara maju mampu mengikuti perkembangan teknologi, bahkan menjadi pioner kemajuan teknologi baru, sehingga perlu kerjasama antar negara di bidang teknologi. 4. Persamaan dan perbedaan budaya. Beberapa negara ASEAN sama-sama memiliki budaya Melayu, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Persamaan budaya ini mendorong kerjasama untuk melestarikan budaya Melayu. Perbedaan budaya mendorong kerjasama di bidang budaya. Budaya yang unik dari tiap-tiap negara akan menjadi potensi untuk mendorong kunjungan wisatawan. Anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang faktor pendorong, selanjutnya kita pelajari B. Faktor penghambat kerjasama antar negara. 1. Bencana. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Bencana menyebabkan kondisi negara kurang aman dan tidak stabil. Negara lebih fokus pada penanganan peristiwa tersebut. Kerjasama dengan negara lain hanya berupa pemberian bantuan. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Perbedaan ideologi. Setiap negara memiliki ideologi yang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Ideologi akan mempengaruhi kebijakan di negara tersebut. Jika terjadi perbedaan prinsip atau pandangan, akan menghambat kerjasama antar negara. 4. Perbedaan politik. Setiap negara memiliki kebijakan politik sendiri.
Perbedaan kebijakan dapat bersinggungan dengan kepentingan kerjasama. Jika dampaknya akan membahayakan atau tidak bermanfaat, maka kerjasama antar negara tidak akan dilakukan. 5. Perbedaan kepentingan. Setiap negara memiliki kepentingan atau urusan dalam negerinya sendiri yang merupakan hak pribadi setiap negara. Negara lain tidak berhak mengetahui kepentingan dan rencana negara lain. Kepentingan tersebut bisa bertolak belakang dengan kerjasama. Perbedaan kepentingan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. 6. Perbedaan mata uang. Setiap negara mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Perbedaan mata uang terletak pada nilai tukar mata uang. Contoh, Singapura mengekspor barang elektronik. Indonesia sebagai pengimpor atau pembeli diminta membayar dengan mata uang Singapura. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura rendah, maka Indonesia akan mengeluarkan anggaran lebih banyak. Maka perlu penetapan mata uang sebagai standar internasional agar perdagangan antar negara berlangsung praktis serta perlu kestabilan kurs mata uang asing. Jika kurs mata uang di negara-negara ASEAN tidak stabil, maka kerjasama antar negara terhambat. 7. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.